Semua dalam kondisi yang baik. Semua dalam kondisi yang baik ya. Puji nama Tuhan. Shalom untuk keluarga Sitorus dan keluarga Tambunan. Oma Nafi, shalom. Oma Israel, shalom. Greg, shalom. Debbie, shalom. Semua selamat menikmati ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini. Dalam pandangan saya mau sharing sebentar bahwa Jumat Agung ini melebihi, menurut saya ini ya, ini melebihi dari Natal. Secara esensi, secara nilai, bahwa kematian Yesus itu lebih mulia dibandingkan kelahiran. Perayaan Jumat Agung dan Paskah itu lebih sangat bernilai dibandingkan Natal. Karena firman Tuhan bilang bahwa kita harus merayakan kematiannya, bukan kelahirannya, gitu ya. Tapi itu penilaian pribadi saya. Karena saya tahu kenapa saya merasa itu lebih mulia, lebih baik. Karena kenapa saya mau mengenang bagaimana juru selamat saya, pahlawan saya, penebus saya itu mati di kayu salib untuk menebus setiap kita. Pagi hari ini, mari setiap kita datang, kita menyembah Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur, kalau bukan karena salibnya, kalau bukan karena darah yang tercurah, hari ini kita masih menjadi hamba dosa. Kita masih hidup di dalam kutuk keturunan. Tapi karena salibnya, karena darah yang tercurah, kita dibebaskan ya. Karena belum pernah ada di dunia ini seperti Yesus yang memiliki kasih yang luar biasa. Mari kita angkat pujian kita bagi Dia. Kita angkat mazmur kita bagi Dia. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk salib-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang besar. Karena kami tahu Tuhan, kami menerima segala sesuatunya Tuhan dengan cuma-cuma. Kami menerima kebebasan, pemulihan, kelepasan. Kami memperolehnya dengan cara yang mudah. Tapi Bapa melakukannya dengan cara yang luar biasa. Bapa mengorbankan anaknya buat kami. Kau mencintai kami Tuhan. Kau begitu mencintai kami. Sehingga Kau memberikan anakmu yang tunggal bagi hidup kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami ingin menyembah Engkau, kami ingin mendengarkan sabda firman-Mu, kami ingin meninggikan Engkau, karena kami ingin mengingat kematian-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Buka dalam hati
kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada, amin, kasih dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Sungguh tiada lagi, amin Tuhan, kasih seperti ini. Yes, Tuhan, sanggup mengubahkan hidup menjadi baru, selain kasih-Mu. Katakan Yesus, Yesus, Kau ku kagumi, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kagumi. Mari kita angkat tangan kita bagi Dia. Hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Tiada duanya. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang hebat. Semua bertepuk tangan bagi Dia. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami mengakui Tuhan bahwa Engkau hebat. Kami kagum akan kasih-Mu yang besar. Kasih-Mu hanya satu Tuhan. Tiada kasih seperti Engkau di dunia ini. Engkau telah mati membebaskan kami. Hari ini Tuhan kami mau merayakan Tuhan. Kami ingin mengingatkan kematian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami dibebaskan, kami dimenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan percaya Tuhan, di ibadah hati Tuhan tidak ada sia, tidak ada yang mengalami biasa-biasa, tapi mengalami kemenangan di dalam hidupnya. Yang sakit akan disembuhkan. Kami percaya Tuhan, yang terbelenggu Tuhan akan bebaskan. Bagi yang miskin akan diperkaya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kami siap memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom semua. Suara saya terdengar dengan baik ya.
yang terdengar dengan baik dan siap untuk memuji Tuhan. Lambaikan tanganmu bagi Tuhan. Oke, yang di satu ruangannya ada 2 atau 3 orang, beri tos kanan kiri. Katakan Tuhanku mati bagiku dan dia hebat dan ajaib. Amin. Dia hebat dan ajaib. Amin. Baik. Ya, saya kalau habis pujian mengingat kebaikan Tuhan itu selalu nangis. Pasti bawaannya nangis. Oke. Semua siap memuji Tuhan karena sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Amin. Sekarang telah tiba. Siapa memuji Tuhan? Selamat. Kita ulang dari awal ya. Sekarang telah tiba. Oke, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, sekarang telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba. Yeay. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang telah diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita oleh darah dan domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh cara anak domba. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba. Yeay. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Yeay. Oleh darah anak domba, bersuka cita oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Puji nama Tuhan. Semua mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Oke, firman ini, lagu ini sungguh luar biasa. Dikatakan bahwa oleh kesaksian kita iblis dikalahkan. Amin. Saya mau bersaksi akan kebaikan Tuhan. Lagu ini sungguh menguatkan saya bahwa di pandemi ini, jujur semua kondisi, semua keadaan itu tidak pasti. Ya,
dikatakan iblis kalau kita gagal, kalau kita tidak bisa melewati pandemi, tidak menolong kita, itu dipatahkan. Amin. Saya bersyukur ya di pandemi ini secara keuangan saya berhasil melewati pandemi ini. Karena kenapa? Satu hal yang saya mau saksikan bahwa istri saya dapat pekerjaan itu luar biasa di masa pandemi. Kenapa? Yang luar biasanya adalah saya tidak apply, tidak bantu istri saya untuk melamar, istri saya juga tidak melamar pekerjaan, tapi Tuhan beri pekerjaan. Amin, gak? Luar biasa gak? Yang dulu saya melihat bahwa 2020, aduh, ini pasti, saya baru ambil rumah 2019, saya ada pikiran jahat bilang gini, ini pasti rumah dibalikin. Pasti rumah ditarik bank, karena nggak mungkin. Karena saya gaji itu terlambat. Saya terlambat bisa 2 bulan saya nggak gajian. Ya, saya bisa 2 bulan. Besok mau makan apa aja bingung. Tapi di masa pandemi, saya jualan saya nggak mau menyerah gitu ya. Saya jualan susu, saya keliling susu, jualan anggrek demi menghidupi, demi saya bisa survive. Tapi saya percaya bahwa Tuhan menolong saya. Benar Bapak Ibu Saudara, saya tidak menyerah, saya tetap berharap sama Tuhan, saya tetap percaya bahwa Tuhan menolong. Kuasanya kita tuh bangsa yang diurapi gitu ya. Pasti kita akan melewati badai. Benar. November bulan tahun lalu 2021 istri saya dapat pekerjaan yang baik padahal dia udah stuck tidak bekerja 4 tahun ya, tapi Tuhan beri dan kondisi keluarga kami sudah mulai lebih lega lah ya. Karena memang akhirnya yang tadinya saya tidak gajian selama beberapa bulan, tapi dengan adanya istri saya membantu, puji Tuhan, bisalah tetap cicil rumah, bisa tetap survive. Itu kesaksian yang luar biasa menurut saya. Karena kenapa? Dari awal saya didakwa, pasti gagal. Karena Tuhan pasti tidak menolong. Tapi orang yang diurapi Tuhan pasti dapat melewati segala sesuatunya. Oleh karena itu kenapa saya hari ini mau bersaksi? Karena melalui kesaksian itu, kuasa iblis itu dipatahkan. Ya, intimidasi iblis dipatahkan. Apalagi tipu daya iblis itu dipatahkan. Tuhan telah melemparkan para pendakwa kita. Ya, menjadi mujizat, menjadi kemenangan besar. Amin. Puji nama Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Oke, anak sekolah minggu, mungkin ada yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan? Ada yang mau performance mungkin? Ada. Mau nggak waktunya? Wih, kakak Aritik. Siap-siap. Oh, kakak Sofia. Kamu yang suruh. Ayo nyanyi. Kamu tadi yang nyuruh. Ayo. Kamu yang nyuruh. Udah nanti lihat nanti. Ayo. Kamu tadi yang ngajak nyanyi. Shalom gitu deh. Shalom semuanya. Hari ini aku akan menyanyikan bahwa nama Yesus selalu. 1, 2, 3. Bahwa nama Yesus selalu, kamu yang menangguhkan. Nama Yesus yang berkuasa, tolong orang yang pernah indahlah namamu, perlindungan yang teguh
sungguh perlindungan yang teguh. Terima kasih. Baik, terima kasih. Shalom semuanya. Terima kasih. Dia Tuhan yang menjadi perlindungan kita yang teguh. Amin. Kakak Mabel, mau performance? Shalom semuanya. Shalom. Ini aku dan adekku akan nyanyikan lagu untuk Tuhan. Judulnya Tuhan Yesus Baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih. Terima kasih Kakak Mabel, Kakak Mian. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih semuanya yang sudah performance. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan, kita mau mendengarkan kebaikan, berita baik dari hamba-Nya. Teruku kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur, terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Amin Yesus, amin Tuhan. Kau layak dipuji dan Kau layak disembah Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami.
Terima kasih Bapa di surga. Hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan, penyelamat hidup kami. Engkau telah mati membebaskan kami. Hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda firman. Beri kami telinga Tuhan sehingga dapat kami boleh peka atas firman yang diberikan. Berikan kami kemampuan Tuhan untuk kami dapat melaksanakan firman-Mu Tuhan. Kami menjadi serupa, boleh menjadi serupa seperti Engkau Tuhan. Beri hamba-Mu Tuhan kemampuan untuk memberitakan firman. Sehingga dia boleh menyatakan firman-Mu dengan baik. Dan setiap apa yang disampaikan benar-benar keluar dari hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik Pak Gembala, silakan. Puji Tuhan. Baik. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom semua anak-anak. Shalom semua yang hadir dalam ibadah Zoom pada pagi ini. Ibadah Jumat Agung. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah pertemuan ibadah pagi ini. Dan saya yakin juga bahwa Tuhan juga memberikan kemampuan dan kekuatan untuk kita bisa mempersembahkan puji-pujian, bisa mempersembahkan iman kita kepada Tuhan, keyakinan kita bahwa Yesus akan pasti dan sudah dijamin menyelamatkan orang percaya kepadanya. Terima kasih. Kita bersyukur dan berteriak, tidak merayakan besar-besaran, tetapi sederhana mungkin kita bisa ketemu di media ini, kita bisa ketemu di Zoom ini karena anugerah Tuhan. Sehingga pagi ini, pertama-tama saya ucapkan selamat hari Jumat Agung. Dan kita percaya bahwa Tuhan hadir. Amin. Dan kita bersyukur pagi hari ini bahwa Tuhan akan menyampaikan, mengingatkan untuk kita tentang kebenarannya dari pengorbanannya yang begitu mulia, yang begitu dahsyat, begitu ajaib. Sehingga pagi ini kita bisa mengucap syukur. Ya, thank you. Mengucap syukur buat semua perbuatan Tuhan, pengorbanannya di kayu salib 2000 tahun yang lalu, dan kita ingat sampai ke anak cucu kita, generasi kita, bahwa Tuhan kuasanya tidak pernah berubah. Sehingga pagi hari ini kita mau diteguhkan, kita semua mau diteguhkan dengan firman Tuhan, yang akan kita baca bersama-sama, yang akan kita renungkan bersama-sama, supaya kita dibuatnya mengerti ada apa di Jumat Agung 2000 tahun yang lalu. Kenapa Jumat Agung terjadi 2000 tahun yang lalu sampai saat ini kita masih ingat pengorbanannya Yesus. Dan kita percaya bahwa setiap saudara semua, setiap manusia yang hidup di dunia ini, tentu kita tidak mau menjadi orang yang bodoh. Amin. Kita tidak mau menjadi orang yang bodoh, ya, tapi kita mau menjadi orang yang diselamatkan. Katakan pada kiri kanan saudara, katakan kepada sebelah saudara, katakan kepada anak-anak saudara semua, kami semua bukan orang bodoh. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Kami bukan orang bodoh. Ya. Tapi katakan sekali lagi, tapi kami diselamatkan. 1, 2, 3. Tapi kami diselamatkan. Nah, pagi ini firman Tuhan,
Kita akan baca satu ayat saja di sini. Di dalam 1 Korintus, surat 1 Korintus pasal yang pertama. 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Ayat ini tidak asing bagi kita semua, tapi kita perlu ingat bahwa ayat ini punya kuasa yang luar biasa. 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Kita akan baca sama-sama. Oke, sudah ketemu semua. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan. Jadi kabar tentang salib, berita tentang salib, ya, bagi mereka dikatakan sini, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan. Ya, kebodohan bagi siapa? Bagi mereka yang akan binasa. Jadi bagi mereka yang akan binasa, berita tentang salib Kristus merupakan satu kebodohan. Tetapi bagi kita, bagi saudara dan saya, orang percaya, yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah, power of God. Ada kekuatan Allah. Sekali lagi saya bacakan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Artinya mereka tidak percaya, mereka akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Katakan sama-sama, 1, 2, 3, kekuatan Allah. Jadi Jumat Agung ini adalah Allah menunjukkan kekuatannya bagi dunia. Maut sudah ditelan dalam kemenangan. Iya kan? Jadi jelas dikatakan di sini. Tentu kita tadi saya katakan, kita tidak mau jadi orang bodoh yang menuju kepada kebinasaan. Kita nggak mau. Ya, itu sebabnya kita harus yakin, kita harus pegang teguh, iman kita harus pegang teguh. Tidak bisa digoyahkan, tidak bisa ditukar. Ya, tidak bisa tidak bisa ditebus dengan perkara-perkara dunia. Tapi iman kita harus teguh, tegar, kuat. Kita percaya bahwa salib Kristus adalah keselamatan. Salib Kristus adalah kekuatan Allah bagi orang yang diselamatkan, bagi kita semua, anak-anak kita semua, cucu kita semua, yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan yang sudah mati di kayu salib. Ya. Kisah Rasul, coba saudara buka dulu. Kisah Rasul, pasal yang keempat. Kisah para Rasul, pasal yang keempat. Ayat yang ke-12. Ini pun ayat ini sudah terkenal, atau banyak orang sudah baca, banyak orang sudah mengetahui. Dan Kisah Rasul 4 ayat 12 saya akan bacakan bagi kita semua. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan, ingat, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus. Sebab di bawah kolong langit, ingat, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapa di surga memberikan nama Yesus untuk memberikan keselamatan bagi setiap orang percaya. Makanya di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi keselamatan itu untuk supaya kita semua yang percaya mendapatkan anugerah, yaitu hidup yang kekal. Tidak ada kebinasaan dalam orang percaya. Karena apa? Karena maut sudah dikalahkan oleh kemenangan Kristus di kayu salib, dan melalui kebangkitannya kita diselamatkan. Ya, tadi jelas dikatakan di dalam
Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun, nggak ada orang bisa menolong dirinya sendiri. Kita bisa selamat bukan karena kita itu berbuat baik. Kita bisa selamat bukan karena kita melakukan amal yang berlimpah-limpah. Tidak. Kita bisa selamat bukan karena kita hidup soleh, bukan karena kita hidup baik, bukan kita tidak berbuat jahat, tapi kita diselamatkan. Itu karena kebaikan Tuhan. Kita diselamatkan karena ada pengorbanan Yesus di kayu salib. Begitu ajaib. Nah, pagi hari ini ada 4 kekuatan daripada salib. Ada 4 kekuatan daripada salib. Tadi yang sudah kita bacakan di sini, bahwa tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Nah, kekuatan Allah itu apa saja? Intinya, yang pertama adalah pada salib itu, pada salib Kristus, Yesus telah memikul dosa manusia. Yesus telah memikul dosa manusia, makanya ada tanda salib. Karena di dalam salib itu ada kekuatan Allah. The power of God di dalam kekuatan salib. Karena pada salib itu, Yesus telah memikul dosa manusia. Yang seharusnya dosa manusia dipikul oleh manusia itu sendiri. Dosa kita dipikul oleh kita sendiri. Tapi kuasa Tuhan, kuasa salib itu mengubahkan, menebus kita, menyelamatkan kita, sehingga Yesus telah memikul dosa manusia di kayu salib. Supaya apa? Supaya kita yang tadinya hidup dalam dosa, menjadi hidup dalam kebenaran. 1 Petrus pasal 2 ayat 24, coba saudara buka di sini kebenarannya, karena firman Tuhan akan menjelaskan melalui firman ini. Firman menjelaskan firman, supaya iman kita semakin mantap, semakin yakin, tidak goyah, tidak menjadi orang yang bodoh di tengah-tengah masa sukar ini. Udah sukar, masa sukar, bodoh lagi, jangan saudara. Ya, 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24 saya bacakan di sini. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri, atau Yesus itu sendiri, telah memikul dosa kita. Ya kan? Salibnya itu, dosa kita telah dipikul melalui salibnya di sini. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya apa? Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Kita sudah mati terhadap dosa, tapi kita akan hidup oleh kebenaran. Ya, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi dikatakan di sini, Yesus sendiri yang telah memikul dosa kita. Bukan kita memikul dosa kita sendiri. Karena kesalahan kita, bukan. Tapi dikatakan, Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Itu sebabnya nanti perjamuan kudus, tubuh yang dipecah-pecahkan, supaya kita tidak memikul dosa kita lagi. Karena Yesus sudah memikul dosa kita di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Dan bagi mereka yang sakit, bagi saudara yang sakit, bagi kita yang sakit, firman Tuhan menjelaskan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Itu iman kita, iman saya dan saudara. Oleh bilur-bilurnya kita yang sakit sudah disembuhkan. Jadi yang pertama tadi saya katakan, bahwa Yesus telah memikul dosa manusia. Dosa kita yang percaya kepada nama Yesus pada salib Kristus. Karena kita yakin, kita beriman bahwa Yesus sudah memikul segala dosa kita. Sehingga kita bisa hidup
dalam kebenaran. Itu kuasa yang pertama. Kuasa yang pertama. Dan kuasa yang kedua. Kuasa yang kedua. Pada salib itu, Kristus telah menebus kita dari kutuk. Tadi kesaksian Henry bagus. Dia tidak hidup dalam kutuk. Kenapa? Karena salib Kristus. Karena kuasa salib Kristus. Makanya dikatakan di dalam salib Kristus, kita yang diselamatkan ada kuasa Allah bekerja. Pada salib itu, yang kedua pada salib Kristus, Yesus telah menebus kita dari kutuk. Sudah nggak ada lagi, kita tidak hidup dalam kutuk. Baik itu kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk ketidakberhasilan, segala kutuk sakit penyakit, segala kutuk kesulitan, segala kutuk-kutuk yang menghancurkan kehidupan kita. Kita tidak ada di dalam kutuk tersebut. Karena dikatakan di sini, artinya begini, Yesus Kristus telah membuat hidupnya sendiri buat kita, ya, supaya di dalam Dia ada berkat Abraham, ada berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Ini yang Tuhan mau. Melalui salibnya, kita diubahkan kutuk yang harusnya kita terima karena dosa, diubahkan menjadi berkat, kebenaran, kekudusan, karena salibnya. Itu yang kedua. Mari kita baca Galatia pasal 3. Saudara buka firman Tuhan, dijelaskan di sini oleh firman Tuhan juga. Galatia pasal 3 ayat 13 dan 14. Galatia 3 ayat 14, ayat 13 dan 14. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Galatia 3 ayat 13 dan sampai 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Yesus gantikan itu ya. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya, itu termasuk berkat-berkat yang Dia sediakan buat saudara dan saya. Dia gantikan kutuk di atas kayu salib. Karena di dalam kayu salib itu, Tuhan mengubahkan segala kutuk yang ada di dunia ini. Segala kutuk dalam kehidupan kita. Segala kutuk dalam pekerjaan kita. Segala kutuk dalam usaha kita. Segala kutuk dalam rumah tangga keluarga kita. Sudah dipatahkan, diganti dengan segala berkat-berkat Tuhan yang dijanjikan kepada Abraham dan keturunannya. Sehingga kita menerima janji Tuhan. Segala berkat Abraham, segala berkat Tuhan. Semuanya diganti dari segala kutuk yang seharusnya kita terima. Itu yang kedua. Jadi yang kedua, bahwa Tuhan menebus kita dari kutuk. Dia tebus kita dari segala kutuk. Tidak hanya ditebus dari segala kutuk, tapi digantikan dengan berkat. Pasti kalau ada kutuk, pasti ada berkat. Ya kita terima yang berkatnya. Kenapa? Karena kita percaya, kita yakin, kita beriman. Kita percaya bahwa salib Kristus sanggup mengubahkan segala kegagalan kita, segala kutuk kita menjadi berkat. Tadi Galatia 3 ayat 13-14. Yang ketiga, kuasa daripada salib itu. Bagi orang yang diselamatkan dan percaya kepada salib itu, kita bukan orang yang bodoh sehingga kita mengalami kebinasaan, tapi kita mengalami janji Tuhan. Karena salib itu ada kuasa di dalamnya. Kita tidak menjadi orang yang hidup dalam dosa. Kita tidak menjadi orang yang hidup dalam kutuk. Dan yang ketiga, pada salib itu Yesus telah mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Jadi di salib itu ada pendamaian yang tadinya kita bermusuhan dengan Allah, tadinya kita bermusuhan dengan kekudusan.
karena kita hidup dalam dosa, sehingga kita terjebak oleh kekuatan iblis, kekuatan dosa, kekuatan maut, sehingga kita tidak lagi hidup dalam kebenaran. Yesus mati di kayu salib, tergantung di kayu salib, untuk mendamaikan, memperdamaikan hidup kita semua, termasuk anak cucu generasi kita. Diperdamaikan di atas kayu salib. Artinya orang percaya telah diperdamaikan di dalam tubuh jasmaninya. Kolose pasal 1, sekali lagi ayat menjelaskan ayat di sini, Kolose pasal 1, ayat 20 sampai 22. Saudara buka, ayat menjelaskan ayat di sini. Jadi kita tidak dibohongi. Kita hidup dalam kebenaran. Ya. Kolose 1 ayat 20 sampai 22 saya bacakan di sini. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Jadi melalui Yesus ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Di mana? Di atas kayu salib, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus, yang sebentar kita akan makan perjamuan kudus, tubuh yang dipecah-pecahkan untuk memperdamaikan kita dengan Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat, dan tak bercelah, dan tak bercacat di hadapannya. Wow, keren sekali ini. Kita bersyukur banget bahwa melalui salib ini, kebenaran firman Tuhan menjelaskan hidup saudara dan saya, keluarga kita diperdamaikan dengan Allah, dengan Bapa di surga, sehingga kita tidak menjadi orang percaya, orang Kristen yang bodoh, tetapi menjadi orang percaya yang diselamatkan, mengalami kuasa Allah, mengalami kuasa salib Kristus. Jadi yang ketiga ini, bahwa hidup kita sudah diperdamaikan. Yang dulu kita menjadi musuhnya Tuhan. Kita menjadi musuhnya Bapa, menjadi musuhnya Allah. Kita menjadi orang percaya yang sudah diperdamaikan. Amin. Sehingga melalui Jumat Agung ini, kita bisa saling mengampuni. Ada damai dengan sesama kita bisa berdamai dengan sesama kita bisa berdamai dengan keluarga kita, bisa berdamai dengan sahabat-sahabat kita dari segala kebencian, ya. Tidak ada lagi kepahitan, tidak ada lagi hal-hal yang membuat kita kecewa. Karena apa? Karena salib Kristus. Karena Yesus sudah tergantung di kayu salib, sehingga hari ini kita, Jumat Agung ini, kita peringati bahwa di salib Kristus kita diperdamaikan, tidak ada lagi saling balas dendam ataupun saling menyakiti. Kita sama-sama bisa mengampuni, mengasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jadi kuasa salib Yesus, saudara, akan mudah bisa mengampuni orang yang menyakiti hatimu, orang yang membuat hatimu menjadi pahit, membuat pikiranmu menjadi kesal, hatimu menjadi kesal, ya, kita diperdamaikan. Itu yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat. Yang keempat sebelum kita makan perjamuan kudus. Pada salib itu, karena di dalam salib itu ada kuasa Allah bekerja, karena kita bukan orang bodoh. Pada salib itu, Yesus memusnahkan iblis yang menguasai maut. Yesus memusnahkan kuasa maut. Yesus memusnahkan kuasa iblis yang selama ini telah menguasai orang-orang yang percaya. Tapi pagi hari ini, Yesus memusnahkan iblis yang telah menguasai maut. Artinya di sini supaya oleh kematiannya Yesus memusnahkan iblis, yaitu iblis yang berkuasa atas segala maut. Tapi pagi hari ini Tuhan berikan kita kuasa
untuk mematahkan, menghancurkan setiap kuasa maut. Saudara coba buka ayat 1 ayat lagi. Wahyu pasal 1, kitab Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18. Ayo anak-anak bisa baca juga. Kitab Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18. Jadi kuasa salib Kristus mematahkan kuasa maut, menghancurkan kuasa maut, mengalahkan kuasa maut. Ya. Ayat 17 18. Ketika aku, dikatakan ini ketika aku yaitu Yohanes, karena pada waktu itu Yohanes ada di Pulau Patmos. Ketika Yohanes melihat Yesus, melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Sama seperti orang mati, kaget dia melihat Yesus. Tersungkur di bawah kakinya. Sama seperti orang mati. Tetapi dia meletakkan tangannya. Yesus menumpangkan tangan kanannya di atasku. Lalu berkata, kemudian Yesus berkata apa? Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah. Aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang, Yesus katakan, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Luar biasa. Yesus katakan, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi maut tidak bisa berkutik lagi, tidak bisa bergerak lagi. Sudah dipegang, sudah dikalahkan oleh kematian Kristus di kayu salib. Makanya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, sekali lagi saya bacakan 1 Korintus 15, dan sesudah yang dapat binasa ini menggerakkan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan. Tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Korintus, ya kan, maut telah ditelan dalam kemenangan Kristus. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Wah, keren ini. Jadi kuasa maut benar-benar sudah dihancurkan, dikalahkan, dipatahkan, tidak punya kuasa lagi, sehingga kita bisa hidup dalam kemenangan bersama Kristus Yesus Tuhan. Sebabnya kita nggak perlu takut menghadapi segala tantangan, apapun persoalan saudara. Jangan takut. Di masa sukar pun, semua sudah ada di tangan Tuhan. Kita akan mengalami damai sejahtera, kita akan mengalami berkat Abraham, kita akan mengalami kedamaian, kita dipersatukan kembali dengan Tuhan, kita ditebus oleh darah Yesus di kayu salib, kita percaya kuasa salib Kristus tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Di 4 hal yang sudah saya bagikan pagi ini, bahwa kuasa salib Kristus yang pertama tadi, Yesus sudah memikul dosa kita sehingga kita ditebus. Yesus sudah mematahkan kutuk di kayu salib supaya kita diberkati, dan Yesus telah mendamaikan kita yang dulu kita hidup kita jauh dari Tuhan, kita menjauh dari Tuhan, kita malas beribadah, kita tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan mau perdamaikan. Ayo kembali anakku yang terhilang. Yang terakhir, keempat, Yesus telah memusnahkan, menghancurkan segala kuasa maut. Amin. Dan kita hidup dalam kemenangannya. Nah, pagi hari ini saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa pagi hari ini sebelum kita mengambil perjamuan kudus, kuasa Tuhan bekerja. Ingat salib Kristus, ingat bahwa kita bukan orang bodoh. Kita kuatkan iman kita, teguhkan iman kita, karena salib Kristus kita bisa ada sampai hari ini. Di masa sukar pun karena ada salib Kristus yang membuat kita berkemenangan, hidup berkemenangan bersama Kristus Tuhan. Haleluya.
Kita berdoa. Saya akan doakan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu meneguhkan kami. Kami bukan bagian atau golongan orang-orang yang bodoh, sehingga kami mudah terkecoh oleh berita-berita dunia, kepercayaan dunia, keyakinan dunia, tetapi kami percaya keyakinan kami, iman kami terus diperteguh karena ada salib Kristus yang penuh dengan kuasa, sehingga hidup kami berubah. Kami telah ditebus, kami percaya, kami yakin kami adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, ditebus oleh kuasa darah Yesus. Dan kami adalah orang-orang yang sudah diubahkan dari kutuk menjadi berkat. Dan kami adalah orang-orang yang sudah hidup berkemenangan, sehingga semua kerajaan iblis sudah di tangan Yesus. Dan kami sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Yang dulunya kami tidak peduli akan Engkau ya Tuhan, ampuni kami sehingga kami mulai hari ini kami hidup dekat dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa. Mengucap syukur untuk firman Tuhan pagi ini. Di dalam Jumat Agung ini. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. 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 Baik, kita sebelum mengambil perjamuan kudus, saudara bisa ambil roti dan cawan yang ada di tangan saudara. Saudara bisa siapkan perjamuan kudus, dan kita percaya melalui perjamuan kudus ini kita semua diubahkan lebih dahsyat lagi. Ya, saya akan jelaskan di sini bahwa perjamuan kudus ini adalah perintah Tuhan. Perjamuan kudus ini adalah perintah Tuhan, tidak bisa dibantah. Kenapa? Karena Yesus sudah mati di kayu salib. Kita percaya kita bukan menjadi orang yang bodoh, sehingga kita tidak punya iman tentang salib itu. Tapi kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Jadi perjamuan kudus, baik bagi anak-anak juga, bagi kita orang dewasa, semua mengambilnya dengan iman, percaya dengan iman, yakin bahwa Yesus sudah menyelamatkan kita melalui pengorbanannya di kayu salib, sehingga pagi hari ini kita melakukan perintah Tuhan, karena Tuhan memerintahkan inilah tubuhku dan darahku, supaya kita memperingatinya. Jadi perjamuan kudus adalah perintah Tuhan. Amin. Jadi saya percaya pagi hari ini, semua bisa menerima tubuh dan darah Yesus sebagai kita melakukan perintah Tuhan. Dan tujuan perjamuan kudus ini adalah untuk mengingat. Jadi ada tujuannya, saudara, anak-anak juga semua. Kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Tujuannya adalah untuk mengingat. Mengingat apa? Mengingat pengorbanan Kristus. Mengingat kasih Kristus. Mengingat kebaikan Tuhan. Mengingat kemurahan Tuhan. Kita ingat, wah Tuhan terima kasih. Ya, jadi makanya yang pertama kali kita bersyukur. Yang kedua kita ingat perjamuan kudus ini adalah perintah Tuhan, dan yang berikutnya perjamuan kudus kita akan ingat pengorbanan Yesus. Amin. Semua ingat. Jadi sebelum kita makan kita ingat, wah Tuhan itu baik. Anugerahnya diberikan bagi kita semua. Mari kita mengucap syukur. Kita angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita, dan kita berdoa dan mengucap syukur bahwa Tuhan itu tidak pernah, kasih-Nya tidak pernah berubah bagi kita semua. Kita bersyukur melalui perjamuan kudus ini, bahwa tubuh yang dipecah-pecahkan, firman Tuhan katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, kata Paulus. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, Yesus berkata begini, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi tujuannya kita akan ingat Tuhan, kita peringati, sehingga Jumat Agung ini lebih lagi kita mengingat kebaikan Tuhan, pengorbanan Kristus, sehingga kita bisa sepakat sama-sama mengucap syukur. Kami mau makan bersama-sama ya Tuhan, tubuh yang dipecah-pecahkan supaya kami dipersatukan di dalam Engkau ya Tuhan, supaya kami beroleh anugerah yang tetap dan selama-lamanya kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami sambut tubuh yang dipecah-pecahkan ini
sebagai pengorbananmu di kayu salib, sebagai kasih-Mu yang begitu besar atas kami. Kami mau makan bersama-sama dengan iman di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Dalam nama Yesus. Haleluya. Kita angkat cawan ini lebih tinggi dari kepala kita. Kita hormati tadi tubuhnya, kita hormati juga darahnya cawan ini. Karena cawan ini adalah cawan perjanjian baru. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Demikian juga Engkau berkata, inilah cawan perjanjian baru. Darahku yang dicurahkan. Sebagai peringatan akan aku, Engkau meminumnya. Kita bersyukur darah yang dicurahkan ini membuat hidup kita mengalami perubahan besar, membuat hidup kita layak di hadapan Tuhan, membuat kita mengalami kesehatan ilahi, membuat kita disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus, membuat kita penuh dengan damai sejahtera, sehingga hidup kita berolehkan janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami peringati darah-Mu yang tertumpah di kayu salib di Kalvari, supaya kami mengalami perubahan kehidupan kami, pola pikir kami, gaya hidup kami, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dan segala kutuk, semuanya diganti oleh Tuhan dalam nama Yesus. Oleh kuasa darah Yesus, diganti oleh Tuhan dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Kami sambut kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami meminum bersama-sama dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus, mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Untuk tubuh dan darah Yesus yang dicurahkan bagi kami, yang diberikan bagi kami, supaya kami mengalami janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya dengan iman dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baik, bagi Bapak Ibu yang mau didoakan, anak-anak yang mau didoakan, sebelum mengakhiri ibadah Jumat Agung ini, saudara yang mau didoakan, silakan bisa bicara. Saya beri kesempatan untuk semua yang mau didoakan bisa bicara. Baik, melalui anak-anak lebih dulu, kemudian yang lainnya. Bapak, aku pilek, doain aku biar sembuh. Oke. Oke, Jos. Jos pilek mengalami kesembuhan. Percaya, Jos ya. Kuasa bilur dari Yesus menyembuhkan. Ada lagi yang lain. Arete? Arete? Ada yang mau didoakan, Arete? Sofia? Oti? Fokus kepada yang benar. Ya, Abang Arete, ada yang mau didoakan? Supaya fokus. Saya fokus. Kepada yang benar. Fokus sama apa? Kepada yang benar. Hah? Nggak kurang jelas. Kepada yang benar. Fokus pada yang benar. Iya. Ya, fokus pada apa yang benar. Oke. Iya, Pak. Mantap, mantap. Benar-benar harus fokus sama yang benar ya. Kalau ada yang salah jangan dibikin fokus. Tinggalkan yang salah. Sofia yang cantik. Iya, Pak. Ada yang didoakan, Sofia? Enggak, Pak. Belum ya. Baik. Israel, Eng, Moti. Hari Senin aku mau ujian, Opa. Oh, mau ujian hari Senin. Baik. Baik, mau ujian. Ya. Opa doakan supaya berhasil. Ya. Biar berhasil ujiannya, dapat nilai yang terbaik. Oke. Ya, Israel, Eng, apa yang mau didoain, Eng? Eng mau minta doa apa? Ya. Mau sekolah katanya. Hah? Mau sekolah. Oh, mau sekolah, ya. Eng mau sekolah.
Kita doakan supaya semangat untuk mau sekolah, jadi anak yang pintar di kelas dan berhasil. Oke. Kita juga berdoa buat Ibu Vera, tetap kita mengasihi, kita tetap berdoa buat Ibu Vera supaya lawatan Tuhan terus hari-hari ke hari semakin memulihkan kesehatannya. Kita juga berdoa buat yang lain, sekalipun tidak disampaikan, namun saya percaya Roh Kudus tahu persis apa yang menjadi beban doa dalam kehidupan kita. Baik, dalam Jumat Agung ini kita sepakat, kita mau berdoa, kita sepakat beriman, kita yakin bahwa Tuhan mendengar doa-doa orang yang berseru kepadanya. Kita sepakat berdoa dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang penuh kasih dan rahmat, yang sudah rela mati di kayu salib, hari ini kami ingat, kami peringati ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau mengingatkan kami bahwa berita salib adalah kebodohan bagi mereka yang binasa. Tapi berita salib bagi kami yang diselamatkan adalah sebuah kekuatan Allah yang luar biasa dahsyatnya. Sehingga iman kami kuatkan, kami tambahkan iman kami, keyakinan kami bahwa salib Kristus dapat mengubahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kami berdoa sepakat dalam nama Yesus. Berdoa untuk Jos yang sakit dalam giginya, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan berikan pemulihan kesembuhan, dan kami percaya firman-Mu menegaskan, menuliskan bahwa oleh bilur-bilur-Mu Yesus, sakit gigi Jos disembuhkan, dijamah, disembuhkan. Sakit pileknya juga disembuhkan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja. Segala flu, influenza di dalam tubuhnya dipulihkan dan disembuhkan. Segala hal-hal yang membuat Jos sakit, yang membuat kelemahan tubuhnya dikembalikan normal dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya terjadi pagi hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa buat Timothy yang akan ujian di minggu depan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kuasa-Mu juga bekerja memberikan Timothy hikmat, kepandaian, kepintaran, keberhasilan, supaya apa yang dikerjakan di sekolahnya, Tuhan buat berhasil. Berkati Timothy dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat Israel yang akan sekolah. Tuhan berikan roh yang semangat untuk sekolah. Kami doakan dalam nama Yesus. Sesuatu pasti terjadi dengan cara Tuhan dan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, sehingga Israel bisa dapat sekolah di masa-masa mendatang. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, kuasa-Mu bekerja untuk Arete, supaya dia lebih fokus lagi kepada perkara-perkara yang benar, yaitu perkara-perkara ilahi. Sehingga Arete hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran akan Tuhan, hidup dalam keberhasilan, dan Arete menjadi bagian orang yang dipakai Tuhan, menjadi alat Tuhan, menjadi orangnya Tuhan di tengah-tengah keluarga di mana dia ada. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat Ibu Vera, mari Allah Roh Kudus, Kau jamah, Engkau kuatkan tulang-tulangnya, Engkau kuatkan tubuhnya, Kau sehatkan kembali sehingga Ibu Vera mengalami mujizat kesembuhan. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu bekerja, dan kami percaya firman-Mu berkata oleh bilur-bilur Yesus yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Bu Vera disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Berkati suster yang merawatnya dan keluarganya diberkati. Kami mengucap syukur Tuhan memberikan damai sejahtera, sukacita dalam hati Bu Vera, sehingga hati yang gembira adalah obat yang manjur, ditambah lagi dengan kuasa darah Yesus, menyembuhkan dan memulihkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi setiap keluarga kami masing-masing, biarlah arah Roh Kudus melawat dan menjamah, mendengar doa, dan juga memberkati kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Kami percaya kuasa salib Kristus mengubahkan yang buruk menjadi baik, mengubahkan segala kutuk menjadi berkat, mengubahkan hal-hal permusuhan menjadi diperdamaikan,
sehingga hidup kami hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur dan sebentar lagi kami akan akhiri ibadah kami. Berkati kami semua keluarga yang hadir, baik itu keluarga Bapak Ibu Tambunan, keluarga Rita dan suami dan anak-anaknya, keluarga Omaci, keluarganya Kau berkati ya Tuhan, keluarga David Mega, Tuhan berkati juga anak-anaknya, keluarga Ibu Tati, Tuhan berkati ya Tuhan, keluarga Henry Hana, Tuhan berkati, keluarga hamba-Mu juga Tuhan berkati, supaya kami juga sama-sama sepakat memuliakan Tuhan, dan kami percaya Tuhan juga memberkati keluarga Ibu Vera, anak cucunya diberkati Tuhan, segala usahanya juga diberkati Tuhan, mulai hari ini sampai selama-lamanya berkat Tuhan terus mengalir, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia, Tuhan juga berkati bangsa kami Indonesia, supaya bangsa kami mengalami banyak hal-hal yang dipulihkan, semua perkara-perkara yang baik terjadi di bangsa kami, sehingga bangsa kami dipimpin oleh Roh Kudus-Mu, dipimpin oleh Allah yang perkasa, dipimpin oleh kuasa Tuhan, sehingga para pemimpin di bangsa kami yang sudah Tuhan tetapkan, mereka memiliki kesetiaan, kesungguhan, sehingga mereka melakukannya di dalam takut akan Tuhan. Pada Bapak Presiden, Wakil, dan semua staf para menteri, Tuhan juga berkati mereka, supaya mereka melakukan perkara-perkara yang benar di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami percayakan seluruh ibadat kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu, dan biarlah kuasa-Mu bekerja melalui salib Kristus. Kami ingat 4 hal tadi. Terima kasih Tuhan, dan kami akhiri ibadah pagi hari ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Mari kita bangkit berdiri dan terima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Arahkanlah sekali lagi hatimu kepada Tuhan. Hati dan jiwamu arahkan kepada Tuhan. Dan terimalah dengan iman segala janji Tuhan di hari Jumat Agung ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau semua damai sejahtera. Sehingga segala berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel dicurahkan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan kuasa Roh Kudus menyertai langkah hidupmu kemanapun engkau pergi dan engkau berada. Apa yang dibuat oleh kedua tanganmu Tuhan buat berhasil. Sehingga ladang-ladangmu diberkati, lumbung-lumbungmu diberkati, bakul-bakulmu penuh melimpah dengan berkat Allah. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang sangat mulia, nama yang sangat agung. Kami berdoa dan berterima kasih. Haleluya. Semua yang diberkati katakan, amin, 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 amin. Puji Tuhan. Selamat Jumat Agung.